Ujian ini sekaligus menjadi doa dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami tetap akan setia sampai akhir hidup kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap kami boleh juga mengalami apa yang menjadi kebaikan Tuhan ini, dan kami boleh mengambil komitmen dalam kehidupan kami. Kami tetap setia apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi atas kehidupan kami. Bahkan dalam kesempatan sepanjang hari ini, segala proses yang Tuhan izinkan, segala bentuk pembentukan yang akan menyempurnakan kehidupan kami tetap tidak akan mundur, kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan kecewa. Tetapi justru kami akan semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami masuk lebih jauh lagi di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Dan saat ini kami buka hati dan hidup kami untuk apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan masing-masing kami ya Bapa, sehingga setiap kami tahu betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Ketika firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu turut dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah, sehingga setiap kami semua tidak ada yang terkecuali. Kami pun juga boleh mengalami apa yang menjadi kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini, menjadi sukacita dalam kehidupan saya kalau saya dapat menyapa setiap Bapak Ibu Saudara setiap kita bangun pagi ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan setiap paginya saya memotivasi diri saya mendorong diri saya bahwa saya senang sebentar akan ketemu dengan setiap Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan program Ajaib Sabdanya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara kiranya terus menjadi kuat, menjadi sehat di dalam iman dan juga pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema waspadai percabulan rohani ya. Sebenarnya percabulan rohani di akhir zaman ini ya. Nanti saya akan jelaskan percabulan rohani apa itu ya kan. Nah, tetapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat Oma Sylvia Lucy ya. Shalom Oma, sehat selalu ya Oma ya. Puji Tuhan, haleluya. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini ada Ibu Nike ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau tidak juga Bapak Ibu Saudara keberatan ya kan, dalam setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara juga naikkan doa-doa buat saudara-saudara kita. Salah satunya adalah Ibu Nike ya. Ibu Nike Suswati ini mengalami gangguan sebelumnya kena kanker, tetapi juga ada hal-hal yang menjadi sakit, nyeri di bagian perut ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terus tolong doakan ya, kita semua bersatu di dalam iman percaya kita ya. Ibu Nike tetap kuat di dalam Tuhan ya. Doa saya selalu menyertai ya, puji Tuhan. Juga selamat pagi buat Ibu Dina Abigail. Shalom Ibu, selamat pagi. Sehat selalu ya, puji Tuhan, haleluya. Hambanya, shalom, selamat pagi Pak Ong ya. Puji Tuhan, Pak Ong sehat selalu ya, puji Tuhan, haleluya. Begitupun juga shalom, selamat pagi buat Ibu Neni ya, puji Tuhan ya. Selamat pagi, kiranya kekuatan dari Tuhan itu yang terus menyertai dalam kehidupan setiap kita semua ya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Sumiatun ya. Shalom Ibu, apa kabar? Baik selalu ya, puji Tuhan. Begitupun juga shalom, selamat pagi buat Ibu Riani Monika ya, puji Tuhan, haleluya. Dan juga saya menyapa selamat pagi buat Ibu Nana Setiawan ya, Hana Setiawan, puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Lalu juga selamat pagi buat Ibu Yulia Setiawan ya, puji Tuhan, haleluya. Ini tidak adik kakak bukan?
atau saudara. Ada Hana Setiawan, ada Yulia Setiawan ya. Puji Tuhan, selamat pagi. Dan juga shalom selamat pagi buat Ibu Lydia Agnes ya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara kalau mau order makanannya sama Ibu Lydia ya. Puji Tuhan, wah luar biasa, makanannya enak-enak ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga shalom selamat pagi buat Ito saya nih ya, Ito Dita Tambunan ya. Shalom selamat pagi, bagaimana keadaan Mama? Sehat selalu ya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada rekan saya ya kan, haleluya, Saudara Dev Basti. Wah, shalom hambanya, puji Tuhan, sehat selalu ya bersama dengan istri dan juga anak. Salam ya buat istri karena istrinya juga baru hombing. Haleluya. Selanjutnya juga ada Ibu Natali ya. Shalom Ibu Natali, puji Tuhan, haleluya ya. Salam buat hambanya Pak Doni dan juga buat Sam, haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur setiap pagi boleh menyapa setiap Bapak Ibu Saudara ya. Saya cuma senang, artinya menyapa aja udah senang gitu kan. Jadi biar setiap Bapak Ibu Saudara itu tahu gitu loh bahwa kita ini ada komunitas yang di dalamnya ada doa-doa yang akan terus saya naikkan ya kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Juga ada dalam kesempatan pagi hari ini ada Ibu Adelina Lase ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Juga ada Vika ya, ada Ibu Vika. Apa kabar Ibu Vika ya? Hanusa ya, puji Tuhan. Ini adalah rekan dari istri saya juga ya, puji Tuhan. Sehat selalu ya, puji Tuhan, haleluya. Itu yang saya bilang, kalau saya khotbah mah aduh, pokoknya orang mau dengar atau nggak dengar, saya cuma pikir yang penting itu saya bisa menyapa aja setiap bangun pagi itu, setiap Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara itu tetap sehat gitu, tetap sukacita gitu loh, memasuki hari setiap harinya. Jangan takut, ada Tuhan Yesus kok gitu ya kan. Nah oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, supaya semakin hari kita semakin kuat, semakin hari kita semakin mengerti bagaimana menjalani kehidupan, terlebih kita yang hidup di akhir zaman ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mengacu kepada Matius pasal yang ke-24 ya, dikatakan di mana bahwa pada akhirnya ya keadaan manusia itu akan sama seperti zamannya Nuh ya. Coba kita lihat di situ, dikatakan demikian ayat 37, Matius pasal 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi pada zamannya itu ada peristiwa apa? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi ini bukan bicara tentang kawin mengawinkan yang artinya kawin secara sah, kawin secara benar gitu, bukan. Tetapi ini adalah bagaimana terjadi yang namanya dosa perzinahan, dosa percabulan yang ada. Nah itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya, yang akan kita perhatikan di dalam kehidupan kita yang ada. Memang ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara percabulan, perzinahan atau persundalan ya? Memang di dalam definisi Kamus Modern tentang percabulan itu adalah sebuah hubungan seksual yang sukarela di antara orang di luar hubungan nikah. Ya, jadi ini juga mencakup perzinahan, dan perzinahan itu adalah sebuah hubungan seksual antara seorang yang menikah dengan pasangan selain yang ia nikahi. Jadi seperti itu. Jadi tetapi dalam Alkitab pandangan Allah tentang kedua dosa seksual ini, di dalam Alkitab keduanya disebut secara harafiah ya, tetapi juga disebut ya atau digunakan dalam perjanjian lama itu secara figuratif. Jadi kalau kita bicara tentang percabulan atau perzinahan dalam perjanjian lama itu dimaksudkan adalah sebagaimana perzinahan, percabulan setiap umat Tuhan kepada berhala-berhala, kepada duniawi ini, gitu loh ya. Nah, sementara di dalam percabulan yang dimaksud di dalam perjanjian baru pada umumnya itu adalah bicara tentang secara harafiah ya, artinya hal yang dilakukan secara sesungguhnya. Nah ini yang kita mau pelajari dalam kesempatan pagi hari ini, supaya akhirnya setiap kita mengerti
apa yang menjadi tantangan iman di akhir zaman ini dalam kehidupan kita. Saya tahu Bapak Ibu Saudara tidak melakukan secara harafiah, tetapi bisa saja itu menjadi sesuatu yang dilakukan secara figuratif atau secara gambaran, di mana kita melakukan perjinahan, kita melakukan percabulan kepada hal-hal yang di luar Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Makanya tidak heran ada banyak akhirnya setiap orang-orang percaya yang mengalami kejatuhan, yang mengalami hal-hal yang menjadi satu bentuk kekalahan di akhir zaman ini. Saya di dalam kesempatan tadi malam ya, dalam program Anda bertanya Alkitab menjawab ya, saya sudah jelaskan tentang apa yang menjadi spirit yang dibangun atas dunia ini. Dari awalnya spirit itu sudah ada, yaitu apa? Spirit hedonisme, spirit perjinahan, percabulan seksual, ya kan? Nah, ini sudah ada di dalam kesempatan yang saya mau jelaskan sedikit ya, bahwa Alkitab berkata di mana setiap manusia itu disertai dengan malaikat penjaganya. Ya, jadi ada malaikat penjaganya. Saya ingat betul tahun 94, pada waktu itu kira-kira jam 4 sore ya, di mana saya lagi istirahat, dan dalam kesempatan istirahat itu saya tidak tahu, tetapi maksud saya antara tidur dengan antara tidak tidur, di mana pada kesempatan itu saya seolah-olah ditampakkan dengan kurang lebih 6 atau malaikat ya yang mengelilingi saya pada saat itu. Dan itu blondi, saudara, pirang ya, rambutnya sebahu seperti ini, itu ganteng-ganteng maksudnya. Tetapi dia pakai baju kayak yang rompi seperti yang kayak kerajaan Romawi itu. Nah, ini tangannya buntung, lalu juga pakai pakai sendal itu yang ada tali-talinya, kira-kira seperti itu. Tingginya kurang lebih 2 sampai 2,5 meter lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya melihat itu mengelilingi saya, dan satu kali dalam kejadian itu saya tidak tahu, tetapi ada sesuatu yang diberikan kepada saya sebagai jubah. Ini hal yang belum pernah saya saksikan secara umum seperti itu, tapi secara personal, secara pribadi saya menceritakan tentang apa yang terjadi tahun 94. Waktu itu kejadiannya ada di Balikpapan ya, di Kalimantan Timur. Banyak hal yang terjadi sebagai hal-hal yang spiritual yang saya alami, kejadian-kejadian ilahi yang saya alami itu pada tahun-tahun itu. Ya, di mana saya melihat yang saya katakan dalam program Abang Jago itu, di mana saya melihat langit, di langit itu ada kilat yang jatuh sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-10. Nah, hal-hal inilah yang kadangkala menjadikan saya sampai sejauh ini menjadi kuat dalam menghadapi proses kehidupan, termasuk di dalamnya serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali mengacu kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Alkitab itu gambaran tentang percabulan, perjinahan itu bisa digambarkan secara figuratif tentang bagaimana seseorang yang berzina, yang artinya bahwa seseorang itu melakukan hal yang mengecewakan Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi percabulan rohani itu adalah ketidaksetiaan kepada Allah, itu intinya. Ya, jadi intinya seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan perjinahan? Apa sih yang dimaksud dengan percabulan di dalam Alkitab? Ketidaksetiaan kepada Allah. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, supaya kita tetap setia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam tekanan apapun yang kita alami hari-hari ini. Kita harus tetap setia kepada Allah. Jangan kau berzina, jangan engkau bercabul, sebagaimana yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, mari kita melihat di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-15 mulai ya. 1 Korintus pasal yang ke-6, ini nasihat tentang percabulan ya, bagi Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara perikopnya tahu. Kita langsung saja ke ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Perhatikan di sini.
Ada hal yang digambarkan oleh firman Allah, kalau engkau tidak setia kepada Allah dengan melakukan perjinan percabulan kepada berhala, kepada hal-hal yang bukan Allah, maka engkau sedang mengikat hidupmu dengan hal-hal yang demikian. Tetapi ketika engkau mengikatkan dirimu kepada Tuhan, dikatakan dalam ayat 17, maka engkau satu roh dengan Tuhan, engkau satu roh dengan Allah. Nah, itu sebabnya gampang sekali mengenali seseorang yang mengalami yang namanya ikatan percabulan, perjinan secara spirit. Ya, itu yang saya bilang, bahwa di dalam kesempatan di mana seseorang kita ini, dunia ini sedang dibangun namanya paganisme, kepercayaan pagan. Ya, pagan itu adalah lebih utamanya tentang perjinahan percabulan kepada apa? Kepada berhala-berhala. Apa sih tujuannya? Sederhana. Kemenangan Kristus di atas kayu salib mau digagalkan. Dengan cara apa? Dengan cara manusia akhirnya memiliki isme pagan ini atau kepercayaan pagan ini, supaya mereka menyadari bahwa mereka itu adalah Allah kecil. Mereka dimaksudkan sebagai dewa, sebagai dewi. Mereka memiliki kemampuan yang tidak perlu yang namanya Mesias, yang tidak perlu yang namanya Sang Juru Selamat. Ini yang dunia sedang dibuat seperti itu, arahnya ke situ. Makanya dibangunlah yang namanya perjinahan, percabulan secara figuratif tadi, secara gambaran di mana kita melakukan hal-hal yang menjadi kekuatan, yang menjadi ikatan kepada apa yang kita anggap sebagai kekuatan di luar Kristus. Baik itu secara jabatan, baik itu secara uang materi, baik itu secara pengaruh. Ini yang sedang dibangun oleh setan. Sehingga kita mencoba mengabaikan bahwa Kristus Sang Juru Selamat, Kristus Sang Mesias, tidak ada orang yang dapat diselamatkan kalau tanpa Kristus di dalamnya. Ini yang saya mau setiap kita mengerti, supaya kita jangan terjebak dengan kesusahan duniawi ini, yang membuat kita akhirnya menjadi menderita. Itu yang dikatakan kan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Nanti kita akan lanjutkan ini. Saya mau Bapak Ibu Saudara melihat dulu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Coba apa yang Alkitab katakan di dalamnya, supaya nanti Bapak Ibu Saudara mengerti ada keterkaitannya, ada benang merah yang jelas di mana tantangan di akhir zaman ini tidak main-main. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Bukankah ini spirit pagan yang dibangun untuk orang mencintai duit, mencintai uang, mencintai kekayaan? Makanya dikatakan apa? Orang akhirnya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini tujuan setan, jelas. Dengan adanya percabulan, dengan adanya perjinahan. Apa sih percabulan, perjinahan menurut Alkitab? Ketidaksetiaan kepada Allah. Ketika kita sudah mulai tidak setia kepada Allah, maka disitulah yang akan terjadi, di mana akhirnya Alkitab berkata orang mengalami keruntuhan, orang mengalami kebinasaan. Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21. Nah, ini yang saya mau katakan. Ada banyak hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini yang kadang-kala tanpa kita sadari secara masif, secara keteraturan yang sedemikian rupa digiring, diarahkan setiap anak-anak manusia, juga anak-anak Tuhan di dalamnya, untuk akhirnya mengalami ketidaksetiaan kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini tidak main-main. Tidak main-main. Saya mau katakan ada hal-hal yang kadangkala menjadikan diri kita itu menjadi lupa akan Sang Juru Selamat sesungguhnya. Karena memang dikatakan bahwa vaksin itu dalam statement sebuah televisi swasta mengatakan bahwa telah datang Sang Juru Selamat, yaitu kedatangan vaksin. Ya, saya mau katakan Sang Juru Selamat yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itulah yang terbangun dalam frame berpikir seseorang di akhir zaman ini. Dikondisikan, diarahkan, dipimpin, dibimbing untuk apa? Meninggalkan Kristus. Yang ada akhirnya apa? Ketidaksetiaan ini terjadi dalam kehidupan banyak-banyak anak Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang dikatakan selanjutnya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ini,
Ya, pada ayat yang selanjutnya ya, tadi ayat 17 kita tahu bahwa setiap orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Setiap orang yang mengikatkan dirinya dengan percabulan, maka ia sedang mengikatkan dirinya dengan percabulan. Perlu dipahami. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Artinya begini, ya, saya jelaskan sedikit. Kalau seseorang itu mencuri, apa yang menjadi dasar dia mencuri? Bisa saja, yang pertama dia karena lapar. Yang kedua karena tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan selain dia mencuri. Ini dosa di luar tubuhnya. Kenapa? Karena ada dorongan, ada tuntutan di dalam dirinya yang begitu kuat. Dia salah nggak salah. Tetapi itu adalah karena sesuatu yang menjadi hal yang ditawarkan atau yang boleh dikatakan sebagaimana jargon TV itu kan kejahatan ada karena ada kesempatan, kan begitu kan. Nah, kalau dia tidak melihat hal tersebut, maka dia tidak akan mengambil atau mencuri. Jadi artinya begini, hal-hal itu ada karena adanya sesuatu yang ditawarkan oleh dunia luar, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kesempatan itu ada, lalu dia ambil, dia curi, dia korupsi dan sebagainya. Ini dikatakan di dalam Alkitab bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia terjadi di luar dirinya. Jadi itu bukan karena sesuatu yang menjadi keputusan dari dalam dirinya, sebagaimana yaitu dosa percabulan. Ingat, dalam konteks ini bisa sebagai figuratif, bisa sebagai harafiah. Artinya begini. Waktu orang itu kan tadi saya sudah katakan, bicara percabulan, perzinahan itu adalah ketidaksetiaan kepada Allah. Coba lihat, waktu orang datang ke dukun, waktu orang datang ke paranormal, memangnya dipaksa dia untuk, ayo kamu diramal, ayo kamu untuk, enggak kan? Ya. Tetapi ada dorongan yang kuat untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut dari dalam dirinya. Jadi ketidaksetiaan manusia dengan melakukan percabulan, perzinahan secara rohani, itu adalah karena dari dasar hatinya, dari dirinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentunya hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang Allah, karena tidak mengertinya tentang rencana Allah atas hidupnya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari saya mau setiap Bapak Ibu Saudara mengerti, ya. Makanya dikatakan selanjutnya apa? Kita selesaikan dulu pembacaan Alkitab ini, ya. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bayangkan. Kesadaran bahwa di dalam diri kita ini adalah Roh Kudus atau ada Roh Kudus, itu tidak semua orang Kristen percaya, tidak semua orang Kristen mengerti. Contoh ya, saya senang sekali untuk mengajar setiap Bapak Ibu Saudara supaya mengerti. Nah, saya mau tunjukkan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali apa yang kita baca di dalam 1 Korintus 6 tersebut. Nah, saya mau tunjukkan dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ya, supaya Bapak Ibu Saudara memiliki kedewasaan iman gitu loh di akhir zaman ini ya. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu Saudara, tentunya Bapak Ibu Saudara nggak perlu menjawabnya, tetapi secara pribadi saja lah ya. Bapak Ibu Saudara bisa menjawab secara pribadi. Saya tanya nih, di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus nggak? Saya tanya nih, dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus nggak? Kalau pertanyaan saya sederhana seperti itu, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata ada. Apa dasarnya? Kalau memang di dalam diri seseorang atau dalam diri orang yang mengakui bahwa dia adalah Kristen dan di dalam dirinya ada Roh Kudus, apa dasarnya? Saya tanya. Tahu nggak dasarnya? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, nih lihat apa yang dikatakan di situ. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nggak mungkin orang kalau di dalam dirinya ada Roh Allah lalu berkata terkutuklah Yesus, nggak mungkin. Ya, jadi kalau orang-orang yang menyatakan dirinya ada Roh Allah dalam dirinya, tetapi mengutuki Yesus itu nggak mungkin. Maka selanjutnya dikatakan apa? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya mau bilang nih, ukurannya sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata bahwa di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus, sederhana. Dari apa yang menjadi pengakuanmu, apakah Yesus Tuhan menurutmu, apakah Yesus bukan Tuhan? Itu yang menjadi ukurannya. Jadi kalau kita bicara tentang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaan saya sekarang selanjutnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang Yesus adalah Tuhan, dari mana Bapak Ibu Saudara dasarnya?
menyatakan Yesus Tuhan. Kembali saya tanya seperti itu. Harus ada dong, ya kan? Hal yang menunjukkan bahwa memang benar Yesus Tuhan. Pernah ketemu sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya dan Bapak Besar nggak pernah ketemu. Tetapi kalau ditanya dalam kehidupan saya, apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Dari mana dasarnya? Ayat ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti dalam kehidupan seseorang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, itu karena ada Roh Kudus. Ayat ini yang mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa kita mati-matian mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya? Kenapa? Karena Alkitab yang mencatat, Roh Kuduslah yang menyatakan itu kepada saya. Nah, berarti waktu saya bicara tentang Roh Kudus ada dalam diri saya, berarti berlakulah di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat pada ayat yang keempat. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat pada ayat yang keempat dikatakan apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, kalau kita mengacu kepada Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berarti ketika saya dipimpin oleh Roh Kudus, artinya status saya adalah anak Allah. Nah, kalau saya adalah anak Allah, maka apa yang Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ini, bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kenapa kita dikatakan berasal dari Allah? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, yang mana kita menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan dikatakan apa? Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Harusnya kita dapat mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Siapa nabi-nabi palsu itu? Dalam perkembangannya, ya, dalam perubahannya daripada neopaganis menjadi dalam perkembangan progresifnya, ya kan, di mana ia berkembang terus. Dan berarti kalau kita bicara nabi-nabi palsu di dalam konteks masa lalu, ya sekarang yang disebut sebagai paranormal, yang disebut sebagai dukun, yang disebut sebagai orang pintar, yang disebut sebagai orang yang sanggup menyembuhkan dengan hipnotisnya, dengan hipnosisnya dan sebagainya. Ini yang saya mau katakan, nabi-nabi palsu itu. Nah, makanya di dalam ayat ini dikatakan apa selanjutnya? Bahwa sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini yang harus kita bangun di dalam cara berpikir kita. Bahwa di dalam hidup saya ada Roh Allah. Berarti kalau kita kembali ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 yang sudah kita baca di sini pada ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Berarti di dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, berarti di sini kita harus menjaga betul hubungan kita dengan Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jangan kita cemarkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita dengan ikatan percabulan, dengan ikatan perjinahan, yaitu apa? Ketidaksetiaan kita dari Allah. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ayo jadilah dewasa. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana jelas penyaringan penampilan yang begitu luar biasanya. Ya. Dan ini juga menjadi hal yang bukan main-main. Saya melihat beberapa senior-senior, baik itu dari Sinode GBI, termasuk dalamnya almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuai. Lalu juga dari dulu saya di GPDI, ada senior-senior juga yang dipanggil Tuhan. Lalu juga dari gereja sinode lainnya, ada yang senior-senior yang sudah dipanggil Tuhan. Saya mau katakan ini adalah merupakan satu perubahan, sesuatu hal yang menjadi regenerasi. Dan ini yang saya mau katakan tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, untuk melanjutkan tongkat estafet yang sudah dilakukan oleh para senior, oleh para pendahulu di dalam kekuatan iman mereka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan bilang, kan saya bukan pendeta. Betul, di dalam pandangan Allah itu cuma ada dua, hamba yang baik, hamba yang jahat. Ingat itu. Apakah kita berdiri pada posisi hamba yang baik atau berdiri pada posisi hamba yang jahat?
Hamba yang jahat itu dia tidak peduli dengan apa yang diberikan tanggung jawab dalam kehidupannya. Tapi hamba yang baik mengerjakan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh ketakutan, dengan penuh kesetiaan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Secara harafiah Alkitab mengatakan bahwa percabulan perjinan itu tidak boleh dilakukan secara harafiah, tetapi juga secara figuratif di dalam Alkitab dikatakan bagaimana engkau jangan melakukan persekutuan dengan percabulan, yaitu dengan roh-roh jahat, dengan dukun-dukun, dengan paranormal, dengan hal-hal yang mencoba untuk menyatakan bahwa di masa depan kamu begini, kamu begitu. Allah, sudahlah. Hidup kita di tangan Kristus. Nggak ada orang yang bisa meramal kita, ya, supaya kita tahu bahwa kehidupan kita itu ada di tangan Kristus. Sehingga tidak boleh setan apapun mencoba untuk mengambil keuntungan dengan membuat ketakutan, dengan membuat kekhawatiran akan masa depan kita. Tenang saja. Kita ada di bulan kedua di tahun 2021 ini dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetapi percaya saja akan penjagaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, haleluya, mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang dapat kita perhatikan di dalam kebenaran Alkitab ini, ya Bapak Ibu saudara. Memang di dalam kesempatan Alkitab bahasa Yunani, ya, dalam bahasa aslinya itu membentuk family kata, ya. Kalau kita bicara tentang percabulan itu ada yang namanya ekporneo, ada yang namanya pornea, ada yang namanya porneu, ada yang namanya porn, ada yang namanya pornos, ya. Dalam definisi kamus untuk kata-kata tersebut itu adalah prostitusi, ketidaksucian, percabulan, dan semua bentuk hubungan seks yang tidak berdasarkan hukum, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi kebenarannya. Jadi supaya kita mengerti. Nah, saya mau setiap kita akhirnya, kalau boleh saya simpulkan dengan apa yang menjadi pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, waspadai perjinahan rohani di akhir zaman ini, ya. Mari kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-7, ya Bapak Ibu Saudara, supaya bisa mengerti apa yang menjadi sifat karakter daripada wanita jalang tersebut yang digambarkan, ya. Lihat ya. Coba kita lihat, ya, di dalam Amsal pasal yang ke-7, ya, supaya kita semua mengerti apa yang menjadi tantangan di akhir zaman ini, ya, buat setiap kita. Ingat, saya katakan tadi, bicara perjinahan, bicara percabulan itu adalah bicara tentang ketidaksetiaan kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita mulai melihat. Dikatakan apa? Di dalam Amsal pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-13, coba kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ini adalah tentang bagaimana seorang perempuan sundal, ya, seorang pelacur, ya. Ini juga yang saya kata-kata di gambaran figuratif, ya. Ciri-cirinya apa? Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu, ya. Lihat ini yang perlu digarisbawahi, yang saya mau tunjukkan, ya, bagaimana sifat daripada perempuan sundal itu. Ya, yang saya gambarkan ini adalah dunia hari-hari ini dengan spirit yang ada. Nggak ada malunya. Sekarang ini udah nggak ada malunya, betul. Lihat ini. Dia dikatakan apa? Dipegangnya teruna muda itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Dia tidak malu sebagai seorang pelacur. Dia tidak malu sebagai seorang perempuan jalan, perempuan sundal. Dan ini yang dilakukan oleh dunia hari-hari ini. Dibuatlah setiap anak-anak Tuhan itu seolah-olah seperti tidak ada rasa malunya, ya, dengan apa yang menjadi dosanya, dengan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh mempermalukan nama Tuhan. Udah gak ada takutnya, udah gak ada malunya. Makanya ini yang menjadi ciri daripada dunia ini yang sedang dikondisikan seperti itu, ya. Hati-hati, ya, ketika kita ada di dalam keadaan dunia di akhir zaman ini. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mewaspadai, ya, belajar malu dalam hidup ini, ya, supaya apa? Supaya Tuhan tidak dipermalukan, supaya keluarga nggak dipermalukan,
dalam keberadaan di mana tipu daya setan yang ada. Makanya coba kita lihat pada ayat yang ke-10 dalam pasal yang ke-7 ini, Amsal pasal yang ke-7. Apa yang dikatakan di situ? Ya, pada ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-10, tipu dayanya apa dikatakan apa? Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Licik, ya. Lalu ayat 19 dikatakan apa? Ya, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Perhatikan di sini, apa yang bisa kita lihat di dalam kelicikannya, ya, kelicinan bibirnya. Di dalam ayat 21, yang merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir yang menggodanya. Ini dia yang saya mau katakan, hati-hati dengan persundalan rohani. Ya, udah gak ada malunya. Dunia dengan apa yang menjadi persundalan rohaninya itu tidak ada malunya lagi. Maka dikatakan apa? Dia dikatakan bagaimana juga licik, ya. Dia mencoba untuk menjebak anak-anak Tuhan dalam kelicikan. Yang mana saya katakan dengan gerakan yang masif, dengan gerakan yang terus terkoordinir dan demikian rupa untuk menjebloskan setiap anak Tuhan dalam apa? Kebutaan dia akan bahwa ini adalah percabulan, adalah perzinahan, yaitu adalah ketidaksetiaan kepada Allah. Coba lihat situasi yang ada hari-hari ini. Apakah masih ada doa yang dinaikkan ketika kita mengalami masalah? Apakah ada pujian penyembahan syukur kita ketika kita sedang mengalami tekanan-tekanan baik secara ekonomi maupun juga secara kesehatan? Atau yang ada hanya persungut-sungutan, yang ada hanyalah seolah-olah mengatakan, kok Tuhan tidak tolong saya, kok Tuhan tidak sembuhkan saya, kok Tuhan tidak berkati saya. Stop dengan hal itu. Itu adalah hal yang sedang dibangun oleh kelicikan dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ingat, dunia ini gak tahu malu. Dia terus hajar, bahkan dia bukakan semua hal-hal apapun yang menjadi hoax, yang menjadi kebohongan. Karena akan terus menyerang dalam kekristenan. Akan terjadi nanti sesudah itu, ya, semakin lebih hebat lagi intensnya. Yang ketiga selanjutnya apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dalam Amsal pasal yang ke-7. Ya, gambaran sebagai perempuan licik itu sendiri. Dikatakan apa? Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Nah ini dia, makanya coba lihat apa yang menjadi strategi dunia hari-hari ini. Jalan-jalan yang sesat, ya. Jalan-jalan yang mencoba untuk menjebak setiap anak-anak Tuhan dalam kesesatan. Makanya Tuhan berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran. Makanya di dalam Amsal dikatakan, di bagian dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, ujungnya maut. Ada seperti solusi, ada seperti jalan-jalan yang coba ditawarkan oleh dunia, yang sesungguhnya adalah bentuk pelacuran, bentuk perzinahan, yaitu ketidaksetiaan kepada Allah. Kalau sakit COVID seperti ini udah pakai itu tuh jimat-jimat apa tuh? Iya kan? Dari mana? Pakai obat-obat yang ini ada nih. Jadi kesannya udah, aduh, saya cuma kadang-kadang sedih gitu loh. Ini menangkal COVID misalnya. Ada jimat-jimat dari mana? Dari Thailand itu, kalung-kalung dari Thailand, dari apa? Itu kan namanya percabulan kita dengan dunia. Ketidaksetiaan kita dengan Allah. Kenapa kita tidak berdoa dengan sungguh? Kenapa kita tidak berserah sepenuhnya dengan Allah, kepada Allah dengan sungguh? Haleluya. Ayo dong Bapak Ibu Saudara. Saya bicara begini bukan saya tidak melewati hal demikian. Kurang lebih saya hitung-hitung dari masa kecil saya ada 7 kali saya mau mati. Bahkan 1 kali saya pernah mau ketabrak kontainer Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu yang saya mau katakan, ada pertolongan Tuhan. Dimana pada waktu itu saya sedang lari hujan, dan tiba-tiba pulpen jatuh, itu di tengah jalan, itu saya masih kecil. Dan saya mau ambil pulpen saya, tiba-tiba saya lihat truk kontainer begitu mau menabrak saya, dan saya tidak tahu dari mana itu motor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba dia menabrak bahu saya, dan saya tidak sakit, saya terlempar sehingga truk itu lewat. Itu salah satu dari pengalaman hidup saya di mana sebenarnya ada kurang lebih saya hitung 7 kali saya mau mati. Ya. Lalu juga pernah di jalan jembatan 5 di Gedung Panjang, di Blok F, waktu itu saya bekerja. Dan saya tidak tahu, pada waktu itu saya kerja di sebuah konveksi, dan ketika saya mau nyebrang, karena seberangan itu adalah ketika jalan tol itu kan kalau Bapak Ibu Saudara tahu jembatan 5 di Blok F itu ada satu konveksi, dan saya bekerja di situ. Dan ketika itu jalan kecepatan tinggi, jalan tol kecepatan tinggi itu, maksudnya jalan layang ya. Jadi saya lewat aja begitu. Saudara tahu, tiba-tiba saya habis makan siang, saya jalan, itu yang mungkin kalau kata orang dunia, tapi saya tidak mengajarkan itu, setan budak kali.
Saya nggak tahu kalau mungkin dia klakson atau apa, saya tidak lihat. Tapi tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi yang akhirnya ngerem begitu dalam. Dia begitu bunyi dan dia caci maki saya dan saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, ada sesuatu yang membalikan badan saya. Yang membalikan, orang ramai ngelihat dan mereka takjub. Kenapa? Saya tidak tersentuh apa-apa. Kalau mulai saya mau hitung-hitung bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, itu yang saya mau katakan. Gak usah takut dengan apapun yang menjadi tipu daya dunia ini. Bahkan jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini adalah sesat. Jalannya hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Jangan kau terpengaruh dengan hal apa yang menjadi bakti daripada pelacuran itu, perempuan cabul itu, yaitu dunia dalam percabulannya, dalam pelacurannya. Ya, haleluya. Itu sebabnya apa yang menjadi keadaan, ya, apa yang menjadi keadaan orang yang mengalami percabulan atas dunia ini, ya, saya katakan secara rohani. Satu, jadi bodoh. Alkitab pasal yang Amsal pasal yang ke-7 tadi mengatakan apa? Pada ayat yang ke-7 dikatakan apa di situ, Bapak Ibu Saudara, ya? Ini adalah tentang hal percabulan. Dikatakan apa? Kulihat di antara orang yang tidak pengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi, yang bodoh. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Bicara tentang anak-anak muda, bicara tentang seorang taruna, artinya apa? Orang yang masih baru bertumbuh di dalam Tuhan. Secara gambarannya, makanya penting sekali untuk baca Alkitab, penting sekali untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya tipikalnya orang yang dikuasai dengan percabulan ini, yaitu apa? Yang tidak setia dengan Allah, jadi bodoh. Jadi bodoh. Apa aja diminta dikasih, apa aja diminta dikasih. Minta uang lah, minta emas lah, minta apa dikasih. Karena apa? Kebodohannya. Ditipu. Bukan cuma hanya dia dihipnotis, tetapi karena hatinya condong kepada jalan-jalan setan, jalan-jalan dunia yang sedang ditawarkan kepada hidupnya. Tidak heran akhirnya bukan apa yang menjadi kesembuhan, bukan apa yang menjadi pertolongan, bukan apa yang menjadi mujizat, bukan apa yang menjadi berkat, tetapi kerugian besar yang dialami. Kenapa? Ketipu. Jangan bodoh, jadilah dewasa, jadilah pintar di dalam Tuhan. Kalau engkau boleh melihat situasi-situasi yang ada hari-hari ini, jangan bodoh, ukurkan dengan ukuran firman Allah. Kita nggak jadi hebat kalau kita bicara sesuatu yang di luar firman Allah, nggak jadi hebat. Tetapi waktu kita bicara tentang firman Allah, kita jadi hebat. Kenapa? Karena itu yang menjadi kebenarannya. Kuasa firman Allah besar, kuasa firman Allah dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi dalam keberadaan seorang yang mengalami ikatan kuasa percabulan ini? Bukan cuma bodoh, tapi merusak dirinya. Secara harafiah, orang yang mengalami hal perzinahan, percabulan, coba lihat sakit-sakit apa yang ada. Bukan cuma hanya sakit HIV dan sebagainya oleh karena perzinahan, percabulan, salah satunya karena hal tersebut, tetapi juga karena penularan-penularan lainnya. Tetapi ini saya mau katakan, jangan sampai akhirnya kita merusak diri kita. Ingat loh, dalam tubuh kita itu ada Roh Kudus sebagai bait Allah yang kudus. Hidupmu bukanlah hidupmu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupmu. Jaga betul keadaan itu, supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman yang sungguh. Haleluya. Pastikan dalam diri kita tidak masuk dalam percabulan secara rohani. Itu sebabnya jangan jadi orang yang bodoh. Karena dampak daripada orang yang mengalami percabulan dengan dunia ini, perzinahan dengan dunia ini secara rohani, jadi bodoh, jadi rusak dirinya. Dan selanjutnya bukan hanya sampai di situ, tetapi juga apa? Menuju jalan maut, menuju jalan kematian, binasa. Jelas hal-hal tersebut, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sadari akan hal ini. Coba kita lihat kembali dalam Amsal pasal yang ke-7. Pada ayat yang ke-22 dikatakan apa di situ? Jelas, ya. Dan juga ayat yang ke-27. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Tuh. Orang yang terikat dengan percabulan dunia ini, orang yang terikat dengan spirit daripada perzinahan dunia ini, akan seperti itu, binasa. Maukah hidupmu menjadi binasa? Tentunya tidak mau dong. Ya, makanya ayat terakhirnya dikatakan dalam Amsal 7 ini dikatakan ayat 27, rumahnya adalah jalan menuju kemana? Dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Inilah yang menjadi dampak dari seseorang yang mengalami perzinahan, mengalami percabulan secara yang digambarkan secara figuratif oleh Alkitab. Tentang bagaimana dunia ini adalah hal yang digambarkan demikian sebagai tempat percabulan, tempat perzinahan, di mana dunia ini dikuasai oleh setan yang mencoba untuk menjebak anak-anak Tuhan untuk akhirnya terikat dengan percabulan tersebut.
Saya sudah jelaskan apa maknanya percabulan di dalam Alkitab. Perzinahan dalam Alkitab adalah ketidaksetiaan kepada Allah. Garis bawahi akan hal ini. Jadi ketidaksetiaan kita itu akan membuat kita menjadi bodoh. Ketidaksetiaan kita kepada Allah itu akan merusak diri kita dan keluarga kita. Dan ketidaksetiaan kita itu akan menghancurkan hidup kita selama-lamanya. Karena kita sedang berjalan menuju kematian, menuju maut kekal. Oleh karena itu saya simpulkan dalam kesempatan pagi hari ini. Bagaimana caranya untuk kita bisa menangkal percabulan dalam diri kita, ya? Bapak Ibu Saudara, yang pertama belajar untuk apa? Menyadari siapa diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ya, sadari akan hal itu. Oke? Yang kedua, belajar untuk menolak segala keinginan-keinginan daging. Itu sebabnya dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh daging. Ya, selalu menyadari itu. Setiap kali bangun pagi, sadari di dalam diri saya ada Roh Kudus, dalam diri saya ini adalah bait Roh Kudus Allah, sehingga saya harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, mulai menyadari ketika ada tantangan ataupun ya kita terdiri dari daging kok. Tawaran-tawaran daging ini, rekaman daging ini terus ada yang menawarkan kesenangan-kesenangan duniawi, percabulan-percabulan rohani, perzinahan, dan sebagainya. Tolak itu. Setiap kali itu memiliki kesadaran, enggak, saya tidak boleh. Itu pilihan, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan saya jatuh dalam dosa. Enggak, itu karena pilihanmu. Ingat, sudah kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, bahwa itu timbul dari diri kita sendiri. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita bisa menolak segala percabulan tersebut? Saya mau katakan belajar setiap bangun pagi seperti pagi hari ini, ya kan? Mengerti kehendak Allah. Tuhan apa sih yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dengan keberadaan roh saya, jiwa saya, dan tubuh saya. Dengan demikian, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami hal-hal dahsyat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, ya. Jangan tinggalkan kesetiaanmu kepada Allah melalui spirit percabulan, melalui spirit perzinahan, baik secara harafiah maupun secara figuratif, secara gambaran, ya. Di mana itu adalah bicara tentang ketidaksetiaan kepada Allah. Dan jangan sampai engkau juga melakukan ketidaksetiaan kepada pasangan hidupmu. Secara harafiah, bahwa engkau punya suami, jangan engkau khianati suamimu, ya, dengan ketidaksetiaanmu kepada suamimu. Sebagai istri, ya, ataupun juga sebagai suami, jangan engkau meninggalkan apa yang menjadi kesetiaanmu kepada istrimu. Ya, hal ini perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan kita kepada suami, kesetiaan kita kepada istri, kesetiaan kita kepada keluarga yang kelihatan, tentunya juga ini akan menjadikan kita setia kepada Allah. Artinya begini, kalau memang kita bicara tentang Allah yang tidak kelihatan, kita mau setia kepadanya, masa sama pasangan hidup aja kita gak setia? Ya kan? Bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Tetapi itu yang saya percaya. Kalau orang setia dengan apa yang dipercaya dalam hidupnya, maka Tuhan pun akan menyatakan hal-hal yang lebih dahsyat lagi dalam kasih setia Tuhan, di mana seseorang ini akan juga mencintai di dalam kasih setianya kepada Allah. Itu saya percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan setiap pagi, ya, boleh yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara, boleh menuntun Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh di dalam iman dan juga tahu bagaimana mengatasi apa yang menjadi tipu daya setan di akhir zaman ini, ya, yang menjadi serangan-serangan setan di akhir zaman ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya mau menyapa dulu buat Bapak Ibu Saudara, ya. Haleluya. Shalom buat Bapak Nathan, ya. Selamat pagi Pak. Dan juga shalom buat Pak Santoso yang ada di Kamboja ini, ya, bersama dengan Ibu Maria, ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi juga buat Ibu Fanny Wen, ya, Fanny Ven, ya. Puji Tuhan. Juga selamat pagi buat Pak Jones yang ada dari timur, ya, wilayah timur Indonesia di Maluku Utara, ya. Puji Tuhan. Selamat pagi, ya. Kami dari Jakarta juga menyapa buat Bapak Jones Paskali. Shalom, selamat pagi. Lalu juga shalom, selamat pagi buat Ito Sanur, ya. Puji Tuhan. Haleluya, ya.
Kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan ya sepanjang hari ini. Juga shalom, selamat pagi buat Ibu Yeni Yet ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Dan juga Ibu Meti, selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, lalu juga selamat pagi buat Ibu atau Bapak nih, Peri. Oh ya, Bapak Peri Purba ya. Puji Tuhan ya. Juga ada beberapa yang lainnya lagi ya yang saya tidak dapat sebutkan karena memang tidak tampil nama iPad saya, tapi saya tadi sempat melihat ya beberapa nama-nama lainnya, dan saya boleh mengucapkan selamat pagi, terima kasih dalam kebersamaan yang ada. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan ini boleh membawa setiap Bapak Ibu Saudara semakin dewasa dan takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus. Sekalipun maut harus memisahkan kita dari tubuh jasmani kita ini, tetapi ingatlah bahwa hal itu tidak boleh memisahkan kita dari kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena apa yang menjadi perjalanan hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, tetapi dalam kekekalan kita akan bersama dengan Allah yang begitu sangat mengasihi dan mencintai kita. Karena itu tetap setia. Jangan mundur, jangan kalah, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dengan keadaanmu hari-hari ini. Kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu, tetapi percayalah, sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari Kamis ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kesetiaan mereka, dalam kesungguh-sungguhan mereka. Biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan terus menyertai di dalam apa yang menjadi dagang, usaha, maupun juga di dalam pekerjaan mereka yang ada. Bahkan kalau mereka mungkin saat ini ada yang berladang, ada yang bertani di wilayah-wilayah yang ada, ketika mereka boleh bersama, mereka yang juga saat ini sedang berusaha di dalam segala bidang aspek hidup mereka yang ada. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati kehidupan mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan yang ada. Tuhan berkati kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, di dalam iman percaya kami. Biarlah kami boleh bertumbuh setia di dalam Tuhan, tidak gentar, tidak takut dengan apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami dalam penjagaan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, anak-anak cucu kami, semuanya diberkati Tuhan. Anak mantu kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia. Kalau ada bencana-bencana alam yang terjadi, Tuhan tolong, biarlah kiranya apa yang menjadi bencana alam ini, kiranya Tuhan hiburkan hati setiap mereka yang mengalami dampak daripada bencana alam yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati buat para pemimpin bangsa kami yang ada, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, bahkan juga kepala daerah, maupun juga buat TNI, Panglima, maupun juga buat Polri, Kapolri yang ada. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat di dalam kehidupan kepemimpinan mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga, para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya juga kiranya Tuhan memberkati, sehingga hal-hal baik yang daripada Tuhan itulah yang terus menyertai dalam kehidupan setiap para medis yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka juga dijagai kesehatan mereka sehingga tidak terpapar dengan virus corona, bahkan juga keluarga mereka pun dalam penyertaan, dalam penjagaan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana Tuhan, di mana-mana tempat, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka yang ada. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu dengan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa menjadikannya berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
karunia. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita melayani. Bapak Ibu Saudara bisa membagikan ataupun men-share apa yang sudah kita dapatkan pagi hari ini bagi setiap saudara-saudara kita yang lainnya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.